Pada pagi hari yang cerah ini merupakan kehormatan bagi saya, Nyonya Tunjung Supriyadi, dapat memandu webinar yang pada kali ini mengangkat tema peran vaksinasi COVID-19 dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh dan kesehatan bagi keluarga besar Brigade Infanteri 2 Marinir Pasmar 2. Coronavirus disease atau yang lebih familiar dikenal dengan nama COVID-19. Fenomena mencekam yang hampir 2 tahun ini melanda tidak hanya Indonesia, namun juga hampir semua negara di dunia secara global. Angka kematian yang meningkat, keterpurukan di bidang ekonomi dan bisnis, perubahan sistem pada dunia pendidikan, dunia kerja, bahkan politik serta sosial budaya. Dan sebagai salah satu upaya menekan penyebaran virus COVID-19, vaksinasi diharapkan mampu mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Dan sebagai komando pelaksana di jajaran Pasmar 2, Brigade Infanteri 2 Marinir turut serta mendukung dan mensukseskan program pemerintah dengan serangkaian program vaksinasi massal sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar. Baik, hadirin yang kami hormati, di layar monitor sama-sama bisa kita saksikan rekap vaksinasi keluarga besar Brigade Infanteri 2 Marinir, di mana dalam Yala Senastri perolehan jumlah semua ranting A, B, C, dan D, kita lihat di layar bahwasanya yang sudah melaksanakan vaksin, baik itu vaksin pertama maupun vaksin kedua, sudah hampir mencapai 90%. Demikian juga dengan data yang dihimpun oleh rekan-rekan dari Dinas Keluarga Brigade Infanteri 2 Marinir, rekap vaksinasi militer dan PNS Brigif 2 Marinir. Di layar bisa kita saksikan bersama bahwa baik dari jajaran Kima Brigif 2 Marinir, kemudian Yonif 1 Marinir, Yonif 3, Yonif 5, dan di jajaran Mako Brigif sendiri rata-rata sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Dan tentunya itu semua tidak terlepas dari keberhasilan peran serta Komandan Brigade Infanteri 2 Marinir, Kolonel Rudi Harto Marpaung, dan juga Ibu Ketua Cabang 2, Ibu Ade Netra Marpaung, untuk mensukseskan program ini bagi keluarga besar Brigade Infanteri 2 Marinir. Luar biasa sekali. Terima kasih, mohon izin Bapak dan Ibu. Dan hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini, untuk melengkapi pemahaman kita tentang vaksinasi COVID-19, telah bergabung bersama kita narasumber yang sungguh luar biasa. Sebelumnya mohon izin perkenankan kami untuk membacakan riwayat pendidikan serta riwayat jabatan dari narasumber. Beliau adalah Dr. Ade Netra Kartika, spesialis penyakit dalam, Mars Finasim, berpangkat Letkol CKM, lahir di Jember pada tanggal 26 September tahun 1972. Beliau adalah seorang wanita militer yang masih aktif dengan riwayat jabatan yang berkecimpung di dunia kesehatan, dan beliau adalah istri dari Komandan Brigade Infanteri 2 Marinir. Beliau adalah Ketua Cabang 2 Korca Pasmar 2. Dan dengan hormat kita sambut kepada Ibu Letkol CKM Dr. Ade Netra Kartika, spesialis penyakit dalam, Mars Finasim. Kepada Ibu mohon izin waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya mohon maaf, saya buka masker ya, agar suara saya jelas dan semua peserta bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga maupun sesama yang ada di lingkungannya. Peran vaksinasi COVID-19 dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh dan kesehatan bagi keluarga besar Brigif 2 Pasmar 2. Untuk tadi sudah disampaikan riwayat hidup saya istri dari Kolonel Marinir Rudi Harto Marpaung. Pendidikan saya Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah. Kemudian saya lulus spesialis penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran UI, dan saya sekolah juga untuk administrasi rumah sakit di Indonesia.
kemudian jabatan saya sebagai dokter spesialis penyakit dalam, dan saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Meraksa dan Rumah Sakit Tingkat 4 Kesdam Cijantung. Kita harus mengenal dulu apakah COVID-19 itu. COVID-19 atau dikenal dengan novel coronavirus itu merupakan penyebab wabah pneumonia di kota Wuhan. Dan kita ketahui bahwa hal ini terjadi pada Desember 2019 yang akhirnya menyebar ke seluruh negara dimulai dari Januari 2020. Sedangkan Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 dari Maret 2020 tahun lalu. Dan disitulah awalnya dari 2 orang yang terkonfirmasi bisa menyebar sampai jutaan masyarakat Indonesia terkena virus COVID-19. Gejala-gejalanya sudah kita ketahui bersama bahwa ada demam, nafsu makan menurun, kelelahan, penciuman berkurang, kemudian ada sesak, batuk, nyeri otot, kemudian bisa juga terjadi stroke, bisa terjadi serangan jantung, kemudian bisa terjadi hal-hal yang mengancam nyawa atau sudah menyebabkan kematian. Nah, virus COVID-19 ini kenapa bisa menyebabkan kematian? Virus ini adalah virus baru yang berbahaya karena dia menyebabkan badai sitokin, di mana badai sitokin ini dia menyerang seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai ke kaki. Kenapa itu saya sampaikan? Karena dia menyerang seluruh pembuluh darah, di mana pembuluh darah terkena virus COVID ini menyebabkan pembekuan darah. Dan pembekuan darah ini bisa menyebabkan gangguan pada seluruhnya. Dari paru-paru, kemudian dari otak bisa terjadi stroke, untuk bayi bisa terjadi keguguran, kemudian kematian pada ibu, kemudian untuk hati bisa terjadi peningkatan yang secara signifikan untuk peningkatan fungsi hati. Kemudian di usus juga bisa menyebabkan gejala-gejala mentret, kemudian gejala-gejala kolik atau nyeri yang hebat, kemudian di ginjal juga bisa menyebabkan acute kidney injury atau yang kita sebut sebagai gangguan ginjal akut yang bisa menyebabkan pasien itu dilakukan cuci darah. Kemudian di jantung pun juga akan menyebabkan gangguan jantung, bisa terjadi kematian mendadak. Itu yang menyebabkan kenapa virus ini berbahaya dan kenapa pemerintah Indonesia, Bapak Presiden dan aparatur negara saling bahu-membahu untuk memerangi virus ini. Ini yang kita lihat bahwa di Indonesia itu terjadi lonjakan kedua atau second wave di bulan Juli yang luar biasa. Itu menyebabkan banyak sekali gangguan-gangguan yang ada di Indonesia. Kemudian untuk vaksinasi pun ternyata sampai dimulai 2021 dimulai dari tenaga kesehatan, di mana tenaga kesehatan sudah sampai saat ini 2021 sudah mendapatkan 3 kali vaksinasi booster. Nah, di sini kita lihat bahwa perkembangan vaksinasi ini ternyata sangat bagus gitu ya, menyebabkan penurunan angka kejadian kematian di Indonesia. Jadi program imunisasi nasional atau PIN, pemerintah menyediakan imunisasi untuk seluruh anak Indonesia. Vaksin disediakan adalah ada BCG, ada hepatitis B, ada DPT, ada HIV, kemudian polio, campak, morbili, dan cakupan di tiap provinsi itu masih berbeda-beda. Jika cakupan rendah dapat terjadi outbreak. Kemudian pemerintah pusat menyediakan vaksin dan melaksanakan vaksin secara nasional. Dan ini mendapatkan dukungan yang cukup luar biasa dari WHO. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa vaksin itu sudah untuk Indonesia dilakukan secara nasional sudah sangat lama. Dan seperti kita ketahui ada vaksin hepatitis, ada vaksin pneumokokus, ada vaksin rotavirus. Nah, apa sih tujuannya dari pemerintah ini agar kenapa sih harus dilakukan vaksinasi untuk Indonesia, untuk dunia gitu? Karena kita menginginkan adanya
herd immunity. Herd immunity atau kekebalan suatu kelompok, di mana situasi sebagian besar masyarakat terlindungi atau kebal terhadap penyakit tertentu, sehingga menimbulkan dampak tidak langsung atau indirect effect, yaitu turut terlindungi kelompok masyarakat yang bukan merupakan sasaran imunisasi dari penyakit yang bersangkutan. Herd immunity dapat tercapai hanya dengan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata. Kekebalan kelompok, ini tadi ya, bahwa situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindungi, kebal terhadap penyakit tertentu, sehingga menimbulkan dampak tidak langsung atau indirect effect yang menyebabkan lingkungan yang di sekitarnya itu bisa terlindungi. Herd immunity ini dapat tercapai hanya dengan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata. Vaksin yang dianjurkan pada era new normal itu adalah vaksinasi yang biasa dipakai, kemudian ada vaksinasi influenza, vaksinasi pneumokok, kemudian yang saat ini adalah vaksin untuk COVID-19. Imunisasi pada orang dewasa Indonesia adalah imunisasi pada anak secara massal telah dimulai pada tahun 1970 yang telah berkembang menjadi program imunisasi nasional. Kemudian imunisasi pada dewasa baru dimulai tahun 2003. Imunisasi dewasa ini biaya masih tanggung masyarakat, kecuali tetanus dan difteri. Kenapa ditanggung oleh masyarakat? Karena memang imunisasi ini mahal, gitu ya, mahal. Jadi masyarakat yang mampu itu mungkin bisa mendapatkan vaksin yang diinginkan. Tetapi pemerintah tetap menyatakan bahwa program ini adalah program pemerintah, sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan vaksin. Seperti vaksin yang dilakukan pada bayi, itu harus dilakukan juga dan dikenakan gratis ya. Nah, ini yang kita sampaikan di sini adalah herd immunity dengan imunisasi COVID. Itu sekitar 70% penurunan, kita harapkan terjadinya penurunan angka penularan secara nyata. Ini yang kita harapkan di dunia. Kemudian manfaat imunisasi sendiri adalah untuk penerima vaksin, risiko penularan akan menurun. Untuk masyarakat, penurunan risiko penularan secara menurun dengan syarat tercapainya herd immunity. Kemudian ini yang kita lihat, kasus terkonfirmasi di 2021 ini di bulan Juli, itu memang terjadi peningkatan yang luar biasa, dan kebetulan saya menangani itu memang dalam keadaan seperti perang, ya kan? Banyak pasien yang masuk sesak, tidak mendapatkan perawatan, kemudian pasien-pasien ini cepat sekali meninggal dunia, yang mengakibatkan kerugian personil di Indonesia maupun TNI khususnya. Dan sampai saat ini dosis untuk vaksin itu di Indonesia sudah tercapai 57%. Ini update tanggal 1 Desember, 57% dengan vaksin dosis pertama Indonesia ini ya. Dari total populasi 242.968. Kemudian untuk vaksinasi kedua sudah tercapai 39,7%. Dan hal inilah yang diharapkan agar seluruh Indonesia nantinya, penduduk Indonesia akan 100%. Ini tadi yang disampaikan bahwa untuk Jala Senastri sendiri di Brigif 2, ini data yang sebelum saya dapatkan semalam bahwa yang disampaikan oleh Bu Supri itu sudah 90%. Ini luar biasa ya, 90% sudah tervaksinasi pertama. Kemudian untuk vaksinasi kedua sudah terlaksana 80%, sehingga ini cukup membanggakan. Dan tadi saya lihat bahwa PNS dan militer Brigif 2 sudah 100% melaksanakan vaksinasi, sangat luar biasa ini. Saya berterima kasih kepada seluruh anggota cabang 2 maupun Brigif 2
Pasmar 2. Dan diikuti dengan anak-anak yang sudah divaksin. Ini memang hanya ada beberapa karena ada ketentuan umur anak yang harus divaksin. Kemudian, apakah vaksin COVID-19 ini dapat menghentikan penularan dan masyarakat dunia kembali ke situasi normal? Nah, ini masih merupakan pertanyaan besar karena ini merupakan virus baru dengan bermacam-macam varian. Yang saat ini kita ketahui bahwa ada varian baru yang disebut Omikron di Afrika Selatan, sehingga pada saat ini kita harus tetap waspada, apalagi sebentar lagi adalah libur Natal dan Tahun Baru. Jangan sampai nanti terjadi lonjakan ketiga, kita tetap harus waspada. Kemudian vaksin ini sedikitnya memerlukan penyuntikan 2 kali, karena vaksin ini masih merupakan penelitian. Dan dari penelitian ada beberapa kasus yang menyatakan bahwa walaupun sudah disuntik 2 kali, akan terjadi penurunan titer dari antibodi. Ini kebutuhan vaksin ya 181,5 juta, ini 70% dari target. Yang kita harapkan adalah 240 juta penduduk Indonesia akan tervaksinasi. Dengan petugas kesehatan pada saat ini sudah hampir 100% tervaksinasi. Petugas publik, kemudian lansia, masyarakat rentan, dan masyarakat lainnya kita wajibkan untuk melakukan vaksinasi. Saya sampaikan bahwa vaksin itu ada 2, vaksin hidup, kemudian vaksin yang dilemahkan ya, atau tidak hidup gitu ya. Vaksin hidup ini proteksinya lama setelah 1 seri vaksinasi, tetapi dia menimbulkan penyakit yang berat pada pasien-pasien imunokompromis, seperti contohnya pasien dengan HIV, pasien dengan autoimun, rheumatoid arthritis, SLE. Nah, itu menyebabkan dia akan menimbulkan virulensi yang luar biasa. Kemudian ini tidak dapat pada bayi baru lahir, ya, tidak bisa digunakan untuk bayi baru lahir. Suhu penyimpanan pun juga harus lebih seksama. Kemudian vaksin inaktif. Vaksin inaktif ini dia aman, kemudian dia mudah diproduksi dan mudah penyimpanannya. Dapat diberikan pada bayi, kemudian dia memberikan toleransi yang baik. Harus diulang atau dibooster. Rangsangan imunitas seluler dan mukosanya kurang, kemudian dia dapat menimbulkan penyakit karena ketidakseimbangan imun. Kemudian di Indonesia ini, vaksin apa yang dipakai? Vaksin yang dipakai adalah vaksin COVID-19 yang inaktif. Di Indonesia kita ketahui ada beberapa macam vaksin, contohnya dengan adanya vaksin Nusantara. Nah, ini kita masih belum banyak penggunaannya. Kemudian AstraZeneca, ada Sinovac, ada Moderna, ada Pfizer, ada Sinovac. Dan semuanya sudah mendapatkan surat izin edar dari BP POM dengan emergensi kedaruratan. Kemudian untuk vaksin Sinovac itu merupakan vaksin yang inaktif dan dia bisa digunakan untuk dewasa. Kemudian untuk Pfizer, Moderna ini dia mengambil mRNA virus gitu dengan efektivitas yang dikatakan di penelitian sekitar 90%. Kemudian AstraZeneca ini memang dia reaksinya lebih berat karena dia menggunakan viral vector. Kemudian kapan imunisasi ini memberikan perlindungan? Pada imunisasi COVID-19, antibodi terbentuk setelah suntikan kedua. Pada Sinovac, 14 hari setelah suntikan, kedua titer antibodi sudah mencapai titer yang tinggi, sehingga sudah memberikan perlindungan. Jika hanya 1 kali suntikan, ini antibodi yang terbentuk ini masih belum tinggi, sehingga harus dilaksanakan booster. Kemudian apa yang diistilahkan dengan KIPI? KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan Sinovac ini platform inactivated atau yang tadi saya sampaikan vaksin yang tidak aktif, pada umumnya dia lebih aman. Sedangkan Pfizer dan Moderna itu merupakan vaksin dengan mRNA atau mengambil RNA virus. Dengan kejadian alergi berat, dia lebih sering.
Sedangkan untuk AstraZeneca yang saya sampaikan, dia kejadian ikutan pasca imunisasi itu bisa terjadi trombosis atau pengentalan pembuluh darah yang bisa mengakibatkan banyak macam gejala. Kemudian rekomendasi penyakit dalam pada pemberian vaksinasi bagi orang dewasa. Ini kebetulan Bapak Komandan Brigade sudah melaksanakan vaksin dan saya berbangga dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Komandan karena telah mengajak seluruh PNS maupun anggota prajurit marinir di Brigif 2 khususnya dan anggota Jala Senastri untuk mengikuti vaksinasi. Kemudian ini rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia bahwa pasien-pasien Indonesia ini sudah merupakan rekomendasi yang ke-7 dengan perkembangan keilmuan yang ada. Jadi sekarang lebih longgar untuk pertanyaan-pertanyaan screening vaksin. Kalau dahulu pasien kencing manis tidak boleh divaksinasi, pasien TBC tidak boleh divaksinasi, pasien HIV tidak boleh divaksinasi, kemudian pasien dengan hipertensi tidak boleh divaksinasi. Nah, itu ada kriteria-kriteria yang bisa dilonggarkan. Seperti saya memberikan contoh saja di sini adalah yang betul-betul tidak layak untuk divaksinasi adalah pasien yang mendapatkan reaksi alergi, yaitu untuk reaksi alergi berat akibat vaksin COVID pada dosis pertama. Seperti contohnya adalah seperti setelah disuntik vaksin pertama ada ada sesak, kemudian ada keluhan yang hebat sampai dia pingsan. Nah, itu tidak diberikan untuk vaksin yang kedua karena punya reaksi alergi. Tetapi data ini sampai hari ini saya belum mendapatkan data bahwa ada reaksi anafilaksis dari pemberian vaksin. Kemudian individu yang sedang mengalami infeksi akut. Jadi misalkan ada infeksi pada saat ini itu sebaiknya tidak diberikan vaksin, gitu ya. Kemudian pasien-pasien dengan penyakit imunodefisiensi primer yang betul-betul dia masih akut, dia belum mendapatkan terapi khusus. Kemudian pada ini layak untuk tidak layak ini ada surat kelayakan untuk dilakukan vaksin itu oleh dokter spesialis penyakit dalam dengan lampiran-lampiran revisi yang seperti ini. Jadi intinya adalah bisa, gitu ya. Alergi makanan bisa nggak untuk dilakukan vaksinasi? Bisa. Asma, apakah bisa nggak dilakukan vaksinasi? Bisa, asalkan terkontrol, ya, tidak ada serangan dalam waktu 1 minggu secara berturut-turut. Kemudian HIV, apakah dia bisa dilakukan vaksinasi? Bisa, asalkan dia meminum obat antivirus itu secara teratur. Dan di sini masih ada banyak sekali, nanti mungkin bisa disampaikan lewat pertanyaan, akan saya jawab. Juga untuk hipertensi, tekanan darah tinggi itu bisa juga, ya, selama tekanan darah tingginya itu terkontrol dengan target minimal itu 180/110, di bawah itu bisa dilakukan. Untuk transplantasi ginjal, apakah bisa, ya? Pasien dengan transplantasi ginjal itu dia mendapatkan imunosupresan, sehingga sebaiknya dievaluasi secara betul-betul apakah nantinya pasien ini bisa dilakukan transplantasi. Kemudian pasien gagal jantung, pasien dengan jantung membesar, apakah bisa? Kalau dia stabil, bisa dilakukan vaksinasi. Penyakit jantung koroner, apakah bisa? Bisa, apabila dia dalam kondisi klinis stabil, tidak dalam serangan akut, gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan. Di sini ada beberapa untuk mempersingkat waktu, mungkin saya nggak sampaikan semuanya untuk lampiran-lampiran PABD ini. Nah, ini untuk booster, ya, booster untuk yang ketiga. Ini kan sekarang kenapa saya hanya 2 kali, kenapa saya tidak 3 kali, gitu ya?
Jadi sebetulnya karena target di Indonesia itu masih sekitar 50% tadi yang disampaikan di awal, bahwa belum mencukupi seluruh Indonesia, sehingga pemerintah masih membatasi untuk vaksin booster yang ketiga. Hal ini dikhususkan kepada tenaga kesehatan. Kemudian yang terutama ya, karena tenaga kesehatan itu berhubungan langsung dengan pasien-pasien COVID. Kemudian di sini apabila ada komorbid, nah itu sebaiknya ke dokter spesialis penyakit dalam ya, di sana akan menyampaikan bahwa ini layak atau tidak layak untuk dilakukan vaksin. Jadi apabila ditolak di tempat vaksin, itu segeralah menuju ke dokter spesialis penyakit dalam yang terdekat untuk mendapatkan kelayakan vaksin. Karena seperti saya sampaikan bahwa kita harus melaksanakan vaksin. Untuk ibu hamil ini ada rekomendasi terhadap ibu hamil. Ya, ini disampaikan bahwa vaksinasi ini bisa nggak sih untuk ibu hamil? Banyak pertanyaan seperti itu. Nah, ini pada bulan Juli itu sudah dikeluarkan oleh POGI bahwa ibu hamil itu bisa dilakukan vaksinasi. Kenapa? Karena banyaknya dokter spesialis penyakit dalam yang banyak spesialis kandungan itu yang meninggal dunia karena terinfeksi COVID. Kemudian adanya angka kematian yang cukup tinggi. Di sini angka kematian sekitar 3% untuk ibu-ibu hamil. Jadi ini sangat tinggi kalau menurut saya ya, 3% yang meninggal. Kemudian untuk itu POGI atau Perkumpulan Obstetriksi dan Ginekologi Indonesia, dokter-dokter spesialis kandungan, itu memberikan rekomendasi bahwa pemberian vaksin COVID-19 pada ibu hamil dapat dilakukan di Indonesia. Dengan vaksin apa? Dengan vaksin Pfizer bisa, Moderna bisa, AstraZeneca bisa, Sinovac maupun Sinovac. Tetapi kalau di sini saya tetap menganjurkan untuk Sinovac, Pfizer ataupun Moderna. Kemudian pemberian vaksin COVID pada ibu hamil ini dapat dilakukan konseling dulu ya. Jadi harus berkonsultasi dulu dengan sejawat di kandungan gitu ya, atau dokter spesialis kandungan. Vaksinasi COVID pada ibu hamil dapat dilakukan pada kelompok-kelompok seperti ini. Resiko tinggi, usia dia di atas 35 tahun, disertai adanya komorbid. Komorbidnya apa? Apakah dia hipertensi? Apakah dia kencing manis? Apakah dia mempunyai penyakit tiroid? Nah, kemudian apakah dia ada kegemukan dalam kehamilan? Nah, kemudian yang untuk risiko rendah dapat dilakukan vaksinasi COVID setelah konseling. Vaksinasi COVID-19 ini dianjurkan diberikan mulai kehamilan di atas 12 minggu. Dan yang paling lambat adalah usia kehamilan 33 minggu. Ini yang harus ini ya Ibu-ibu ya. Jadi dalam 12 minggu dan paling lambat usia kehamilan 33 minggu. Kemudian vaksinasi COVID ini untuk ibu hamil dilakukan dengan pengawasan oleh dokter dan bidan juga. Kemudian pasca penyuntikan atau setelah penyuntikan itu juga dia dilakukan pencatatan oleh dokter spesialis maupun bidan yang ada, gitu ya. Dan gimana untuk vaksin yang kedua? Di sini disampaikan dari rekomendasi POGI bahwa vaksin kedua itu tetap dilakukan penyuntikan, gitu Bu ya. Nah, ini ya, tetap dilakukan proses screening untuk persyaratan. Suhu tubuhnya harus di bawah 37,5, tekanan darah di bawah 140/90. Kemudian tidak ada komplikasi penyakit penyerta dan autoimun. Tidak sedang dalam pengobatan pembekuan darah atau kelainan darah atau imun yang menurun. Kemudian tidak sedang dalam pengobatan kortikosteroid dan kemoterapi. Kemudian dia tidak terkonfirmasi positif selama 3 bulan terakhir ini. Ya, ini tadi yang dianjurkan bahwa Sinovac, Moderna atau Pfizer. Untuk AstraZeneca masih belum, sebetulnya ada rekomendasinya, tetapi kalau saya kurang begitu merekomendasikan untuk AstraZeneca. Untuk ibu menyusui bagaimana? Apakah aman untuk ibu menyusui? Aman ya, karena sudah ada keterangan dari surat edaran Kemenkes
RI Republik Indonesia itu tentang pelaksanaan vaksin COVID pada ibu-ibu yang sedang menyusui. Jadi jangan takut ya ibu-ibu untuk melakukan vaksinasi. Nah, untuk anak-anak bagaimana? Apakah bisa dilakukan vaksinasi? Ya, anak-anak itu bisa dilakukan vaksinasi. Karena mengingat apa? Mengingat kematian pada anak itu di umur 1-5 tahun itu adalah 0,6%. Kemudian 6-18 tahun 0,6%, cukup tinggi untuk anak-anak Indonesia. Ya, jadi diharapkan anak-anak itu adalah umur 12-17 tahun. Dengan pertimbangan adalah dia tidak ada penyakit autoimun, tidak ada penyakit kencing manis, tidak ada penyakit tekanan darah tinggi yang belum terkontrol pada anak-anak juga gitu ya. Jadi anak-anak yang dianjurkan adalah vaksin Sinovac dan saat ini juga dianjurkan juga untuk bisa memakai Pfizer atau Moderna. Harapan, apa harapan yang dilakukan yang khususnya Brigif 2 nih ya, Brigif 2 Pasmar 2 dan cabang 2 Korca Pasmar 2 itu adalah harapannya 100% personil dan keluarga ini sudah tervaksinasi. Kita lihat di sini bahwa Bapak Komandan Brigade beserta staf, beserta Bapak Komandan Batalion, Ibu Ketua Ranting itu sangat menggebu-gebu untuk segera dilakukan vaksinasi. Kita menginginkan kita bisa hidup normal, kita bisa hidup tanpa masker, anak-anak bisa sekolah dengan baik, dan imun kita betul-betul meningkat. Gitu ya. Harapannya adalah 100% sudah tervaksinasi. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan bahwa masih ada sekitar 10% yang belum vaksin pertama. Ini yang akan saya kejar bahwa untuk ibu-ibu Jala Senasri harus 100% tervaksinasi. Kalau memang ada kelainan atau penyakit komorbid itu sebaiknya tetap dikejar untuk tetap berobat ke dokter penyakit dalam atau dokter yang lainnya agar bisa segera divaksinasi dengan vaksin yang aman tentunya. Kemudian untuk anak-anak ini saya juga mengucapkan terima kasih karena anak-anak sudah 459 tercapai untuk vaksinasi. Nah ini ibu-ibu saya menginginkan adalah walaupun sudah tervaksinasi, jangan lupa kita tetap meningkatkan imun tubuh kita sendiri. Dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan, kalau bisa kita harus sering berjemur, kita harus sering berolahraga, dan kita harus melakukan aktivitas-aktivitas di luar ruangan. Jadi jangan kita hanya ada di dalam ruangan saja. Kemudian untuk ini yang saya tampilkan ini adalah kebersamaan Pasmar 2 dengan Bapak Komandan Pasmar 2. Di situ melakukan olahraga bersama. Jadi di sini adalah untuk Korps Marinir menginginkan bahwa 100% tidak ada lagi personil yang mengalami kerugian atau kematian. Jadi menginginkan 100% semuanya sehat, terbebas dari COVID. Nah ini yang kita lihat, Bapak ini mengikuti infanteri run kemarin adalah usianya hampir 70 tahun. Sangat luar biasa Bapak ini. Jadi bukan alasan untuk tidak mengikuti kegiatan, ya, tidak mengikuti vaksin. Itu Bapak ini kemarin ditanya bahwa ini mengikuti vaksin dua kali. Dan Bapak ini melakukan kegiatan lari, olahraga yang dilakukannya setiap hari. Sehingga Bapak ini sehat, bisa melampaui 10 kilo untuk larinya kemarin. Juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di batalion, di udara bebas, kemudian kita menginginkan adanya prestasi-prestasi, khususnya untuk Brigif 2 maupun cabang 2, seperti yang dilakukan oleh atlet panahan kita yang menyabet emas di pertandingan Kasal kemarin ya, Kasal Cup kemarin ya. Kemudian terakhir adalah apa yang kita inginkan? Keluarga sehat, keluarga bahagia, keluarga yang bisa menekan infeksi
virus meminimalisir untuk angka kematian. Karena apa? Begitu misalkan kita mempunyai anaknya masih kecil, contohnya saya masih punya anak yang masih kecil yang belum bisa divaksin, apabila anak saya kena, nah itu bisa melindungi semuanya, gitu ya, bisa melindungi keluarga yang ada. Atau apabila saya kena, itu virusnya akan segera dimatikan di dalam tubuh saya, sehingga diharapkan tidak menyebarkan penularan kepada anak saya. Itu ya, yang kita harapkan. Kenapa harus dilakukan vaksinasi? Itu saja paparan dari saya. Mudah-mudahan menjadikan mendapat seluruh peserta saat ini yang sangat luar biasa, sudah tercapai 479. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai saat ini bertambah lagi 480, luar biasa. Ini adalah webinar yang sangat yang luar biasa, dapat diikuti oleh seluruh anggota Jala Senastri maupun seluruh anggota Brigif 2 Pasmar 2. Demikian paparan kami. Saya kembalikan lagi ke moderator. Untuk penanya pertama dari Ranting A Cabang 2 Korcap Pasmar 2 dengan username Foni Ika Amalia. Silakan. Siap Ibu, mohon izin, selamat pagi. Kami Nyonya Foni Aris, istri dari Sabdamar Aris dari Kesatuan Kima Brigif 2. Izin bertanya Ibu, kami sedang menyerang paru-paru, kemudian penyakit lambung dan juga kadangkala ada sesak Ibu. Apakah dengan riwayat penyakit tersebut kami masih bisa menerima vaksin Ibu? Izin, terima kasih. Baik, terima kasih. Masih dari Ranting A Cabang 2 Kima Brigif, pertanyaan kami lanjutkan kepada username Nyonya Retno Safitri. Silakan Bu Retno. Selamat pagi, mohon izin Ibu. Saya Nyonya Retno Eko Yuli, istri dari Serda Marinir Eko Yulianto. Mohon izin bertanya. Seseorang yang baru mendapatkan suntikan vaksin meningitis ataupun suntikan vaksin lainnya selain vaksin COVID-19 bisa langsung mendapat vaksin COVID-19. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih, Ibu. Selamat pagi, mohon izin. Perkenalkan, saya Nyonya Ani Eka, istri dari Koptu Mar Anang Muhaji dari Ranting B, Kompi Markas. Ingin menanyakan apa efek yang terjadi setelah kita minum paracetamol sebelum kita divaksin dengan tujuan untuk mengantisipasi dan mencegah KIPI. Apakah tindakan ini bisa membuat vaksin tidak bekerja secara maksimal lagi? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada 3 penanya yang sudah mengajukan pertanyaan. Mohon izin Ibu Kenan untuk silakan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, kalau tidak salah tadi yang berhasil kami himpun adalah dari Nyonya Foni. Apakah dengan riwayat sakit paru-paru yang pernah diderita, Bu Foni masih bisa melaksanakan vaksin, Ibu? Mohon izin. Mengingat peran Bu Foni sebagai ibu rumah tangga dengan putra-putra yang masih kecil. Kemudian dari Bu Retno tadi menanyakan setelah melaksanakan vaksin meningitis, begitu izin, apakah masih bisa menerima vaksin COVID? Dan pertanyaan terakhir dari Ibu Ani Eka Anang adalah, apa yang terjadi jika minum paracetamol sebelum pasien divaksin? Demikian Ibu yang kami himpun, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih Ibu Supriyadi sebagai moderator. Saya akan menjawab pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Arif dari Kimabrik. Apakah dengan penyakit paru mempunyai riwayat mempunyai riwayat penyakit paru, apakah bisa divaksin gitu ya? Jadi kita harus mengetahui dulu penyakit paru ini apa gitu ya? Apakah TBC, apakah dia asma gitu ya? Ataukah dia
penyakit lainnya, ada campuran penyakit lainnya, apakah dengan HIV dan TBC, ataukah dia ada kanker paru. Nah, itu kita harus mengetahui ini penyakit parunya secara spesifikasi itu apa gitu ya. Jadi kalau misalkan pada pasien-pasien penyakit paru, misalkan TBC, dia sudah mendapatkan pengobatan TBC, minimal adalah pengobatan TBC 2 minggu. Tetapi kalau saya saran adalah mendapatkan obat TBC selama 1 bulan ya. Selama 1 bulan, kemudian dievaluasi apakah dahaknya itu masih mengandung TBC. Kalau dia masih mengandung TBC, sebaiknya ditunda dulu sampai dia benar-benar negatif, pemeriksaan BTA-nya negatif. Walaupun dalam rekomendasi menyatakan 2 minggu setelah pengobatan bisa dilakukan vaksinasi. Kemudian apabila penyakit parunya itu adalah asma, itu adalah asmanya terkontrol. Asma terkontrol itu maksudnya adalah asmanya ini dia benar-benar memiliki, dia sudah terkontrol dalam waktu 2 atau 3 bulan, tidak ada serangan itu maksudnya ya, nggak ada serangan, kemudian tidak ada nyesek atau bunyi-bunyi ngik gitu selama waktu 1 bulan dan mendapatkan pengawasan ketat gitu ya. Nah itu bisa dilakukan. Apalagi setelah dilakukan vaksin pertama tidak ada reaksi alergi lainnya. Nah itu sangat bisa dilakukan ya. Maksudnya reaksi alergi ini adalah sampai pingsan gitu ya, sampai pingsan. Nah, kalau sampai pingsan memang ada tulisannya dari tidak layak gitu ya. Tidak layak untuk dilakukan vaksin. Tetapi kalau tidak ada bisa dilakukan vaksin. Kemudian apabila dia ada kanker paru-paru, nah kalau dia ada kanker paru-paru maka layak divaksin apabila sudah mendapatkan terapi dan kankernya ini tidak meluas gitu ya. Ini bisa dilakukan vaksinasi ya Ibu-ibu ya. Mungkin itu dari saya. Jadi jawaban saya adalah semua bisa divaksinasi, penyakit paru bisa divaksinasi apabila penyakit di paru-parunya sudah terkendali dengan baik. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Ibu Retno Ranting A, bahwa setelah disuntik oleh vaksin meningitis atau vaksin lain, apakah bisa divaksin COVID gitu? Jawaban saya adalah ada tenggang waktunya. Ya, tenggang waktunya itu adalah sekitar 1 sampai 2 bulan. Biasanya seperti itu. Tetapi saya menganjurkan setelah 3 bulan ya, setelah 3 bulan kita bisa lakukan vaksin gitu ya. Setelah menokok ataukah itu vaksin hepatitis, nah itu sebaiknya 3 bulan setelah itu bisa dilakukan vaksin COVID. Dan ingat ya, harus dilakukan vaksin itu. Ya, jangan sampai tidak dilakukan vaksin. Kemudian untuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Nyonya Ari Eka dari Ranting B. Itu efek apakah parasetamol itu bisa menyebabkan vaksinasi tidak bekerja? Tidak ya. Parasetamol dari penelitian mungkin kemarin ada isu-isu bahwa parasetamol itu bisa menyebabkan penurunan dari efektivitas vaksin. Tetapi kalau menurut saya adalah tidak. Kenapa? Karena parasetamol ini diberikan kalau ada keluhan saja gitu ya. Sama seperti saya mendapatkan Moderna pada saat itu, saya tidak memberikan parasetamol karena saya tidak demam, saya tidak nyeri-nyeri. Tetapi nyeri ada, tapi tidak terlalu sakit gitu ya. Untuk ibu-ibu yang ada reaksi kipinya boleh diberikan parasetamol dan itu tidak menyebabkan penurunan efektivitas dari vaksin. Ya, itu Ibu Supri jawaban saya untuk 3 pertanyaan. Baik Ibu, terima kasih sekali atas jawaban yang sudah Ibu berikan. Kepada para penanya, mungkin saya harap bisa menerima jawaban yang diberikan oleh Ibu Ketua Cabang agar kedepannya untuk tidak takut lagi melaksanakan vaksinasi COVID. Baik, sesi tanya jawab masih kami lanjutkan. Kemudian kami akan masih dengan Ranting B Cabang 2. Pertanyaan selanjutnya dari Ranting B Cabang 2. Kami sudah menghimpun begitu Ibu peserta yang sudah raise hand.
dari ranting B dengan username Nyonya Eka Dia Fitrianingsih. Mungkin operator bisa dibantu untuk pin Zoom-nya. Nyonya Eka Dia Fitrianingsih. Ya, selamat pagi, mohon izin. Baik, silakan Bu Eka, disebutkan identitas dan kemudian pertanyaannya. Mohon izin, selamat pagi, terima kasih. Perkenalkan, saya Nyonya Eka Dia, istri dari Kopda Okta Eko Sarono, Kompi B, Ranting B, Yon 1 Marinir. Pertanyaannya, pada pemberian vaksin Sinovac atau sejenisnya, bagaimana efek samping atau yang terjadi jika kita tidak dapat melaksanakan suntikan kedua pada hari 14 atau lebih dari 1 bulan dikarenakan sakit atau ada halangan lain? Terima kasih, mohon izin. Selamat pagi, mohon izin Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Nyonya Apri Suciandi dari Ranting C, Yon 3 Mar, izin bertanya, berapa lama vaksin COVID ini akan bekerja atau memproteksi diri kita? Dan kapan harus diulang kembali, serta apakah harus ada booster? Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada para penanya di sesi kedua ini. Dan mohon izin Ibu, mungkin melihat dari pertanyaannya Ibu, sepertinya ibu-ibu cabang 2 yang mengamati atau mendengarkan penjelasan dari Ibu sangat memiliki antusias yang luar biasa Ibu, mohon izin. Terima kasih. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, terlihat sekali bahwa ibu-ibu ini ingin tahu sebagaimana efektifnya dan apakah vaksin ini benar-benar bisa memproteksi Ibu. Silakan Ibu dijawab pertanyaan yang sudah terhimpun pada sesi 2 ini. Mohon izin, disilakan. Jadi apakah vaksin kedua ini, apakah ada sesuatu gitu ya, apabila tidak dilaksanakan vaksin di hari atau tanggal yang sudah ditentukan gitu ya? Ya. Jadi begini, vaksin ini mempunyai efektivitas yang bermacam-macam. Untuk Sinovac sendiri itu efektivitasnya adalah 70%. Saya pun atau semua tenaga kesehatan itu diberikan vaksin Sinovac. Sinovac pertama dan Sinovac kedua. Kemudian setelah itu muncullah vaksin AstraZeneca. Setelah vaksin AstraZeneca, saat ini muncullah vaksin Pfizer maupun vaksin Moderna gitu ya. Jadi efektivitas yang 70% itu saat ini dari penelitiannya kan masih sedikit ya. Penelitian masih sedikit karena baru digunakan selama 1 tahun. Karena untuk meneliti efektivitas vaksin ini kan jadi vaksin ini kan dimulai kan bulan Maret ya, Maret 2020. Jadi ini baru 1 tahun penelitiannya. Penelitian 1 tahun. Jadi dari penelitian yang sudah ada, itu ada terjadi penurunan antibodi yang timbul gitu ya. Seperti contohnya dulu, pada saat saya dulu divaksin, itu hari ke-14 saya divaksin lagi. Tetapi saat ini itu dilakukan pada 1 bulan, ya kan, 1 bulan atau 21 hari setelah dilakukan vaksin pertama. Hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya di hari ke-14 itu imun kita itu masih tinggi, ya, kekebalan tubuh kita itu masih tinggi. Sedangkan di 1 bulan kenapa harus di booster? Ternyata di 1 bulan itu sudah terjadi penurunan, tetapi tidak sampai 0 ya, tidak sampai 0. Mungkin dari 300 gitu ya, dia akan turun menjadi 20 gitu ya, tidak sampai 0. Jadi apakah akan dilakukan vaksin lagi mulai dari awal? Tidak ya, tidak dilakukan vaksin dari awal. Jadi apabila ada kendala tidak bisa melakukan vaksin, nah hari kapan dia sempat itu langsung segera divaksin. Dengan catatan adalah kalau dari penelitian memang harus dicek lagi ya, harus dicek lagi apakah dia masih tinggi atau tidak titernya gitu ya. Tetapi tidak dianjurkan untuk apa diperiksa lagi kan gitu ya. Jadi kalau nanti pun ada booster, nah saya tetap menganjurkan untuk dilakukan booster gitu ya. Apakah dengan varian yang sama? Apakah dengan vaksin, apakah misalkan Sinovac, ataukah Pfizer? Kalau dari penelitian belum ada yang mengatakan bahwa dengan Sinovac kemudian diberikan Pfizer atau dengan Sinovac kemudian Sinovac, apakah itu efektivitasnya itu lebih tinggi? Itu masih belum ada penelitiannya.
gitu. Jadi pada saat ini yang dianjurkan adalah vaksin, apa yang ada vaksin saja, karena itu merupakan bagian dari virus gitu ya. Jadi kita apabila terkena tidak akan berat gitu ya gejalanya gitu. Jadi vaksin saja ya Bu. Untuk Bu Eka, apabila ada halangan tetap divaksin. Kemudian karena pemerintah masih menyediakan hanya ada sedikit, ya nanti apabila ada booster, nah segera untuk melakukan vaksinasi kembali, gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Ibu Intan dari Ranting C, apakah semua jenis vaksin itu sudah mengandung vaksin yang ada gitu ya? Varian-variannya itu mencakup semuanya gitu ya. Jadi gini, virus yang saat ini ada atau coronavirus ini atau yang kita sebut sebagai SARS-CoV-2, nah itu dia itu bisa itu diambil adalah inangnya virus itu. Ya apakah dia dilemahkan ataukah dia itu berbeda. Nah ini dia mempunyai protein-protein yang berbeda. Kenapa sih ada varian yang berbeda gitu ya? Kenapa sih sampai saat ini ada Omicron gitu? Dan sampai saat ini pun belum diketahui apakah Omicron ini lebih berbahaya dari Delta yang kemarin, ataukah Omicron ini hanya penularannya aja cepat, tetapi dia tidak berbahaya. Nah itu masih dalam penelitian gitu ya. Karena virus ini memang betul-betul virus baru. Jadi apakah dia sama gitu ya? Apakah dia bisa menghandle semua virus-virus yang bermutasi? Jawaban saya adalah kemungkinan besar ya, karena ini belum ada penelitiannya ya. Kemungkinan besar dia akan menghandle, gitu ya, terbukti dari gejala Omikron yang terjadi di Afrika Selatan saat ini. Kenapa di Afrika Selatan itu banyak yang terkena, banyak kematian di sana? Karena di sana angka cakupan vaksin masih 20%. Kita sudah ya puji syukur kita sudah 50% untuk vaksin yang pertama, gitu ya. Jadi itu tadi sebaiknya adalah kita tetap divaksin karena satu induk walaupun satu induk dengan bermacam-macam anaknya di situ, dia akan terbentuk kekebalan dalam tubuh kita, gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga dari Ibu Vidya dari Ranting C, berapa lama akan memproteksi dan apakah ada boosternya? Itu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa vaksinasi ini semuanya masih dalam penelitian gitu ya, masih berjalan 1 tahun lebih 3 bulanan lah ya untuk vaksin. Jadi dari yang sudah dilakukan memang untuk Sinovac akan terjadi penurunan, tetapi harus dilakukan booster lagi gitu ya kalau untuk tenaga medis, dan itu memang, tetapi ada juga yang sudah divaksin kemudian kena, nah itu dia akan meningkat titernya tinggi banget itu, karena dia terkena alami dan dia mendapatkan vaksin buatan, itu dia akan lebih tinggi untuk titernya, gitu ya. Tetapi tetap disarankan untuk tetap vaksinasi walaupun sudah terkena COVID, gitu ya, terkena virus COVID secara langsung. Itu Ibu Supri. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan kepada para penanya di sesi kedua ini. Mohon izin kami akan lanjutkan sesi pertanyaan di sesi ketiga. Kami akan bergeser Ibu ke Ranting D, Yonif 5 Marinir. Kami mengumpulkan 2 pertanyaan seperti itu dari Ranting D. Silakan dari Ranting D untuk mengajukan pertanyaan agar bisa raise hand. Mungkin operator bisa dibantu untuk pin Zoom para penanya yang sudah raise hand dari Ranting D. Penanya pertama dengan username Nyonya Titis. Silakan. Selamat pagi, mohon izin Ibu memperkenalkan diri. Kami Nyonya Titis dari Ranting D, istri dari Kopda Marinir Acep Febrianto. Mohon izin bertanya, apa beda dan keutamaannya jenis-jenis vaksin yang beredar sekarang, misalnya Sinovac, Astra, Pfizer, dan Moderna? Untuk keseluruhannya, mana efek samping terberatnya? Mohon izin Ibu.
karena banyak ibu-ibu yang takut dengan efek samping vaksin. Mohon penjelasannya Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Nyonya Titis. Kemudian kami lanjutkan ke penanya berikutnya, masih dari Ranting D, Cabang 2 Yonif 5 Marinir. Operator mohon dipin Zoom untuk penanya yang sudah raise hand dengan username Nyonya Ukhuwah Islamiyah. Silakan. Selamat pagi, mohon izin Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Nyonya Ukhuwah, Ranting D, istri dari Koptu Mardidit Lesmono, dari Kompiha Yonif 5 Marinir. Mohon izin bertanya Ibu, apa perbedaan gejala hilang penciuman dan pengecap saat kita flu biasa dengan kita saat terpapar COVID? Izin. Terima kasih. Baik, untuk penanya selanjutnya di sesi ketiga ini, mungkin operator bisa dibantu pin Zoom untuk penanya dengan username Nyonya Yuliana Albertus. Kepada Nyonya Yuliana Albertus, disilahkan Ibu menyebutkan identitas diri dan suami dan pertanyaan yang ingin diajukan. Mohon izin Ibu, selamat pagi. Saya Nyonya Yuliana Albertus dari Ranting D, Kompiha Yonif 5 Marinir. Mohon izin untuk bertanya, apakah setelah kita divaksin pertama, kedua, dan ketiga, apakah itu sudah bisa dinyatakan aman dari COVID-19 ataukah masih bisa terkena COVID-19 dengan varian baru semacam Omikron? Terima kasih Ibu. Baik, pertanyaan yang sungguh bagus. Kami persilahkan langsung kepada narasumber untuk menjawab. Mohon izin Ibu disilahkan. Terima kasih atas pertanyaan selanjutnya. Saya jawab dari pertanyaan Nyonya Titis Acep Ranting D. Ini apakah sih beda-beda jenis vaksin yang ada di Indonesia gitu ya, sama efek samping terberat apa dari jenis-jenis vaksin itu tadi, karena banyak yang takut untuk divaksin ya. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa kita mempunyai vaksin-vaksin yang dilemahkan ya. Jadi virus itu dilemahkan, kemudian dia dimasukkan ke dalam tubuh kita, dan kalau virus hidup berarti itu adalah vaksinasi secara alamiah. Vaksinasi alamiah itu adalah kita belum vaksin, kita terkena virus gitu ya, virus COVID itu. Jadi ini untuk yang Sinovac itu terdiri dari jenis vaksin-vaksin yang inactivated atau dilemahkan atau tidak aktif gitu ya. Kemudian kalau Moderna dan Pfizer itu jenisnya sama, tapi hanya dia pembuatnya yang berbeda. Jadi dia itu terdiri dari virus-virus yang diambil RNA-nya, RNA dari virus itu, dengan efektivitasnya memang bisa sampai 90% gitu ya. Kenapa kok berbeda antara Sinovac ataupun Moderna ataupun Astra gitu ya? Nah, itu karena apa? Karena memang jenis-jenis yang diambil, jadi virus itu dia satu tubuh yang mempunyai protein-protein, dia ada badannya, dia ada kepalanya, lah seperti itulah ya. Jadi diambil bagian-bagian itu gitu ya. Tetapi yang membuat sama dari semua jenis virus COVID dengan berbagai macam variannya itu adalah RNA-nya gitu ya. Sama, kita manusia kita mempunyai RNA. Nah, sama seperti itu yang dialami oleh virus itu. Ya, walaupun dia variannya banyak tapi dia RNA-nya sama. Itu yang menguntungkan untuk vaksin-vaksin yang ada gitu ya. Jadi untuk efek samping terberat apa? Ya kalau dari pengalaman saya adalah AstraZeneca gitu ya. AstraZeneca ini kejadian ikutan pasca imunisasi sangat banyak, dan saya juga mempunyai satu pasien yang KIPI itu dia sampai ada mukanya sembab gitu ya, kemudian ada kemerahan di bagian yang divaksin itu sampai keseluruhannya gitu ya. Tetapi itu pun juga segera dapat ditangani gitu ya. Jadi tidak semuanya itu efeknya berat gitu ya. Kalau terjadi efek berat gimana? Enggak apa-apa, tahan ya, tahan. Tadi disampaikan paracetamol bisa nggak? Bisa gitu ya. Paracetamol bisa, atau dikompres dengan air hangat gitu ya, itu bisa gitu ya. Yang penting harus divaksinasi, intinya itu. Dan kalau mau yang aman yang mana?
Jadi saya sarankan kalau yang aman ya Sinovac. Kalau Pfizer itu juga kemarin anak saya divaksin pakai Pfizer tuh dia juga bagus, nggak ada keluhan. Kalau Moderna memang ada keluhan sampai 3 hari. Itu banyak tenaga medis yang mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi yang lumayan tuh, sampai ada yang betul-betul nggak bisa bangun karena demam dan nyeri hebat gitu ya. Itu. Tetapi ingat ya, seberat apapun vaksin itu akan menguntungkan kita, dan beratnya itu paling nggak cuma 2-3 hari, dan itu kita bisa minum obat-obatan yang ada gitu ya. Itu. Kemudian untuk menjawab pertanyaan berikutnya adalah dari Nyonya Ukhuwah Islamiyah dari ranting D. Bedanya beda untuk penciuman ya? Apakah dari COVID sama virus biasa itu berbeda gitu ya? Jadi yang perlu kita waspadai di sini adalah kita ingat bahwa untuk COVID itu ada kehilangan ya, kehilangan rasa, kehilangan penciuman atau anosmia gitu ya. Tetapi kalau untuk virus biasa, virus selain COVID tidak ada ya. Paling kita hanya buntu hidungnya, tapi tidak hilang rasa, tidak hilang kita mencium bau gitu ya. Jadi itu bedanya. Kalau memang ada penciuman bau hilang, rasa hilang, nah itu kita waspadai betul-betul itu adalah COVID gitu ya. Karena dia menyerang ke saraf, tetapi virus biasa dia tidak menyerang ke saraf. Dan perlu diingat, untuk yang akhir-akhir ini yang ada pasiennya beberapa yang saya tangani, itu gejalanya jarang sekali untuk penciuman. Malah gejalanya adalah dia tidak bisa, dia mencret, ya kan? Dia mencret, kemudian dia nyeri hebat di perutnya. Itu yang saat ini yang ada, gitu ya. Tuh. Kemudian saya akan menjawab dari Nyonya Yuliana Albertus dari ranting D. Apakah setelah divaksin pertama, kedua, maupun ketiga, apakah aman? Apakah masih bisa terkena Omikron? Bisa, ya. Jadi tidak ada yang aman di dunia ini, ya. Tetapi ingat, seperti yang saya gambarkan tadi mengenai herd immunity, ya kan? Virus ini menjadi tidak berat apabila kita sudah divaksin. Kenapa? Karena begitu virus masuk, ya kan, dia ada. Jadi gini. Kita mempunyai tentara dalam tubuh kita, ya kan? Pada awalnya tentara itu tidak ada. Begitu ada serangan pertama oleh vaksin hidup, itu kita tidak punya kekebalan, kita tidak punya tentara yang terlatih, tidak mempunyai tentara sama sekali, sehingga musuh ini bisa menyerang tubuh kita secara langsung. Tetapi apabila kita mempunyai vaksin, maka tubuh kita itu pertama akan berlatih untuk menyerang musuh yang ada, gitu ya. Begitu ditambahkan lagi vaksin kedua, itu akan semakin berlatih, semakin kuat tentara yang ada. Seperti yang saya gambarkan tadi, semakin kuat prajurit Brigif 2 untuk menyerang musuh, gitu ya, karena sudah berlatih terus. Kemudian yang ketiga diberikan lagi vaksin booster, semakin kuat lagi, gitu ya. Ketika ada serangan lagi untuk yang ada virus lagi dengan segala macam varian yang untuk varian Omikron tadi ya, kalau saya baca terakhir dia tidak begitu berat, tapi penularannya bisa 500% daripada Delta. Kalau Delta betul-betul mematikan, gitu ya. Saya mempunyai pasien dia sudah vaksin 2 kali dengan Sinovac, tapi dia punya komorbid, dia terkena, dia mendapatkan sakit COVID, tetapi juga tidak terlalu berat, tidak sampai mengancam nyawanya gitu ya. Padahal dia mempunyai komorbid kencing manis sama hipertensi. Jadi apakah bisa terkena? Bisa, tetapi kita sudah mempunyai kekebalan gitu ya. Kita punya kekebalan, kita bisa lawan virus itu sehingga kita tetap sehat, virus itu bisa mati dalam tubuh kita dan kita tidak menularkan kepada orang yang di rumah, tidak menularkan kepada teman sekerja kita, seperti itu. Itu Ibu Supri. Baik Ibu, terima kasih sekali atas jawaban yang sudah diberikan pada penanya di sesi ketiga ini. Baik ibu-ibu yang senantiasa masih standby di rumah maupun jajaran dinas dari Brigade Infanteri 2 Marinir, terima kasih masih menyaksikan webinar ini, dan tak terasa waktu juga lah yang akan
membawa kita pada akhir acara. Mungkin antusias ibu-ibu di rumah masih begitu tinggi. Mungkin kami bisa berharap kepada Ibu Ketua Cabang dan juga Komandan Brigade Infanteri 2 Marinir untuk bisa memfasilitasi kami agar kami bisa melaksanakan, begitu izin Ibu, webinar dengan tema COVID-19, karena sepertinya pengetahuan dan info tentang COVID-19 ini harus selalu kita update, begitu Ibu ya, untuk memberikan tambahan kita untuk menjaga diri agar senantiasa sehat dan terhindar dari bahaya virus COVID-19 ini. Baik Ibu, mohon izin 3 sesi pertanyaan sudah selesai. Ibu mohon izin, dan kami atas nama seluruh keluarga besar Cabang 2 dan juga Brigade Infanteri 2 Marinir sangat berterima kasih atas segala materi, paparan, dan informasi yang sudah Ibu berikan. Dan izinkan kami sebagai moderator menghimpun, begitu izin Ibu, beberapa poin penting pada webinar kali ini. Yang pertama adalah pasien dengan penyakit bawaan atau komorbid apapun tetap dianjurkan melaksanakan vaksinasi. Untuk terjadi amannya sebelum melaksanakan vaksinasi, pasien tersebut bisa berkoordinasi atau berkonsultasi dengan dokter atau pihak-pihak kesehatan. Kemudian yang kedua adalah pemberian parasetamol bukan sesuatu hal yang dilarang sebelum melaksanakan COVID-19. Dan pemberian parasetamol ataupun obat pereda nyeri lainnya tidak akan mengurangi efektivitas dari vaksin COVID itu sendiri. Kemudian poin selanjutnya adalah perbedaan gejala hilang rasa dan penciuman adalah jika kita hanya influenza atau pilek biasa, kita hanya sedikit merasakan buntu atau susah bernafas, begitu izin Ibu. Tetapi kita terserang virus COVID-19, kita sama sekali hilang rasa dan hilang penciuman. Kemudian selanjutnya poin yang paling penting, vaksinasi apapun yang telah kita terima dan telah kita laksanakan, sekali lagi tidak bisa menjamin kita untuk 100% bebas dari serangan virus COVID-19 maupun virus-virus lainnya. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh jajaran Cabang 2 maupun Brigade Infanteri 2 Marinir untuk terus melaksanakan pola hidup sehat dengan olahraga secara teratur, kemudian menerapkan pola hidup disiplin, social distancing, senantiasa memakai masker jika ingin bepergian di luar. Demikian Ibu yang dapat kami simpulkan dari poin webinar kali ini. Dan akhir kata kami mohon maaf atas segala kekhilafan yang ada pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dan ibu-ibu dan peserta lain, kami haturkan terima kasih dan acara kami kembalikan kepada MC.